Global configuration pada web Joomla sangat penting untuk Anda kerjakan, karena pada global configuration Anda akan men-setting beberapa hal, termasuk untuk keperluan search engine optimization. Fasilitas Joomla memberikan kemudahan bagi kita pengguna Joomla untuk melakukan global configuration web. Anda perhatikan di area administrator, pada bagian site Anda pilih global configuration, kemudian Anda enter, dan perhatikan pada panel global configuration ada 3 hal yang harus Anda setting, yaitu set setting, yang kedua sistem, dan yang ketiga server. Yang biasa banyak dilakukan adalah melakukan global configuration pada set ya. Secara umum sistem dan server sudah terkonfigurasi otomatis oleh Joomla pada saat instalasi. Pada site Anda bisa melakukan 3 hal untuk Anda konfigurasi. Yang pertama adalah site setting. Anda bisa mengoffline-kan dan atau mengonline-kan website pada bagian ini. Jika Anda pilih no, maka site Anda sedang dalam status online. Sedangkan pada saat Anda pilih yes, maka status web Anda dalam status offline. Jika Anda pilih yes, maka Anda bisa mengisikan pada offline message untuk menampilkan pesan pada saat website offline. Misalkan sebagai contoh di sini, web sedang dalam pembuatan. Pada site name Anda bisa isikan nama site atau web Anda. Saya sarankan silakan gunakan kata kunci di sini, keyword, untuk menamai atau mengisi site name. Default WYSIWYG editor, ada 2 pilihan pada editor Joomla. Yang pertama tanpa editor, no editor, dan yang kedua adalah TinyMCE. Sebenarnya pada editor ini Anda bisa mencari editor-editor yang lain melalui web Joomla. Anda akan temukan banyak editor di extension Joomla. Jika Anda memilih no editor, maka pada saat pengeditan konten atau pengisian konten, maka Anda harus melakukan coding dengan bahasa pemrograman HTML untuk mengelola artikel, termasuk merapikan artikel. Jika Anda pilih editor TinyMCE, Anda bisa melihat pada saat mengisikan konten artikel akan terdapat editor yang eye-catching, seperti halnya Microsoft Word ya. Jika Anda terbiasa dengan Microsoft Word, Anda akan mudah untuk menggunakan editor tersebut. List length dan
feed length ini adalah memberikan gambaran untuk panjangnya list atau banyaknya baris. Kemudian sedangkan feed length memberikan gambaran panjangnya feed yang bisa Anda buat. Sedangkan feed email Anda bisa men-setting dengan dua email, author email ataupun site email. Jika Anda menggunakan author email, maka email yang Anda setting pada feed akan menggunakan email Anda. Sedangkan jika Anda menggunakan site email, maka feed pada web akan menggunakan nama domain untuk email Anda. Yang kedua adalah metadata setting. Metadata setting merupakan setup meta pada web yang antara lain terdiri dari deskripsi, keyword, dan konten. Deskripsi, keyword, dan judul. Pada metadata setting Anda bisa isikan di sini untuk deskripsi web Anda. Silakan Anda ketikkan di sini sebagai contoh. Sedangkan pada global set meta keyword Anda bisa isikan kata kunci untuk web Anda. Sebagai contoh, Anda bisa isikan kata kunci sebanyak-banyaknya di bagian ini. So title meta tag ini untuk menampilkan judul dari web Anda ya. Jika Anda klik yes berarti nanti akan tampil meta tag-nya. So author meta tag dia akan menampilkan author dari web Anda. Dan nanti akan apa yang Anda setting pada metadata setting akan keluar pada search engine jika Anda sudah mendaftarkan web Anda ke search engine tertentu. Berikutnya yang ketiga adalah SEO settings. Pada SEO settings yang paling penting adalah men-setting URL sehingga menjadikan URL web Anda search engine friendly. Dalam artian bahwa URL Anda sangat disukai oleh search engine dan memungkinkan pada saat optimasi web Anda akan tampil lebih atas dibandingkan web yang menggunakan URL yang tidak SEO friendly. Use Apache Mode Rewrite. Di sini Anda pada saat men-setting search engine optimization Anda pilih yes, maka Anda harus menggunakan mode rewrite Apache. Jadi di sini Anda harus klik yes. Pada isian ketiga add suffix to URL, Anda bisa pilih no. Jadi Anda tidak harus menambahkan suffix ya awalan ke URL Anda. Dengan tersettingnya global configuration, maka secara umum site, metadata, dan SEO akan sangat bermanfaat untuk optimalisasi web Anda pada search engine.
Bagian konfigurasi yang kedua adalah yang disediakan oleh Joomla adalah konfigurasi sistem. Seperti pada awal sudah saya jelaskan bahwa secara otomatis pada saat kita melakukan proses instalasi, konfigurasi sistem dan server sudah tersetup secara otomatis ya. Anda tidak perlu melakukan setting di sini jika Anda pemula. Yang paling penting perlu diketahui di sini adalah Anda perhatikan adalah pada sistem setting ada path to log folder. Di sini Anda pilih folder di mana akan digunakan sebagai pencatatan histori yang Anda lakukan untuk setiap proses pengerjaan web Anda. Aktivitas pada web Anda akan diketahui pada folder di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada user settings. Pada user setting Anda bisa melakukan setting terhadap user yang berhak mengakses web Anda. Pada allow user registration Anda bisa memilih no atau yes. Di sini jika Anda pilih no maka Anda tidak mengizinkan user atau pengguna mengakses web Anda untuk lebih dalam. Sebagai contoh, misalkan masuk ke user menu. Jika Anda pilih yes, maka setiap user yang melakukan registrasi dia akan bisa melakukan registrasi ke web Anda untuk meminta akses ke Anda. New user registration type Anda bisa pilih jika nanti user melakukan registrasi apa yang boleh mereka lakukan, yaitu tergantung pada akses yang Anda berikan. Di sini ada beberapa hak untuk user baru, antara lain register, kemudian author, editor, dan publisher. Jika Anda pilih register, maka hanya user yang melakukan registrasi yang punya hak akses untuk satu menu tertentu ya, yang disediakan khusus untuk user register. Jika Anda memilih author, maka user yang memilih hak akses ini adalah user yang seperti halnya register, tetapi dia juga punya hak akses untuk mengirimkan berita, artikel, serta mengedit berita atau artikel. Kemudian jika Anda pilih editor, maka akses user adalah seperti halnya author, tapi punya kelebihan bisa mengedit berita atau artikel orang lain. Jika Anda pilih publisher, maka user punya hak akses untuk mempublish berita atau artikel untuk ditampilkan di halaman front page. Selain itu juga punya hak akses seperti user editor. Jadi tingkatannya adalah pada publisher lebih tinggi dibandingkan editor, lebih tinggi lagi aksesnya dibandingkan author, lebih tinggi dibandingkan register. Pada
media setting, Anda bisa melakukan setting media apa saja yang bisa digunakan dalam web Anda. Jika Anda menemukan media yang belum masuk dalam web Anda, silakan Anda isikan pada media setting. Jika Anda sudah melakukan setting ini, maka maaf, ya ada media setting, ada pilihan enable flash uploader ya. Ini perlu Anda perhatikan juga bahwa di sini Anda akan, jika Anda pilih no, maka pada web Joomla tidak menyediakan fasilitas flash uploader ya. Jika pada pilihan yes, maka dia akan mengeluarkan atau memperbolehkan Anda mengupload via media manager. Berikutnya pada server ada beberapa bagian, antara lain server setting, local setting, FTP setting, database setting, mail setting. Anda bisa lihat di sini, ini tersetting secara otomatis ya. Untuk server setting, Anda bisa perhatikan ada beberapa settingan. Biasanya hal ini bisa Anda lewatkan ya, karena ini otomatis sudah web Joomla yang men-setting. Nah, jika Anda ingin lebih ke dalam, ya, yang penting di sini pada server setting Anda bisa set untuk mail setting ya. Jadi pada Joomla memberikan fasilitas untuk kita mengirimkan pesan ke user atau pengguna yang kita beri akses ya. Pada mail setting ada beberapa item yang bisa Anda isikan, tapi sebaiknya jika Anda tidak mendalam memahami ini, Anda hanya perlu setting dua bagian saja, yaitu mail from dan from name ya. Di mail from ini adalah dipakai pada saat kita berkirim email kepada user ya. Jadi nanti pada inbox user akan keluar alamat email dari admin web Anda. Kemudian from name, nah di sini adalah nama set yang kita set pada bagian depan ya, yang bagian setting. Anda bisa ubah juga di sini dengan nama lain. Jadi nanti akan pada saat berkirim email ke user, maka pada inbox akan keluar nama set ya, misalkan web demo, dari web demo, terus nama emailnya ya, misalkan jadi admin @webdemo.com, seperti ini. Baik, demikian bahasan tentang global konfigurasi. Jika Anda sudah selesai melakukan konfigurasi, Anda bisa klik pada icon save ya. Kemudian melanjutkan pada proses pengerjaan berikutnya.
Anda bisa kembali dengan mengklik pada icon close. Baik, demikian tutorial tentang global configuration. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.